Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman prodi olahraga yang mengikuti mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah manusia, kebutuhan, dan etika. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Rizky Herdiana yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Eri Firmansyah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan teman-teman untuk menyimak. Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurnanya, yaitu memiliki fisik dan roh serta dilengkapi oleh akal, nurani, dan kehendak. Akal cipta berfungsi sebagai alat berpikir, sumber ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan akal manusia nilai fakta, peristiwa, atau lingkungan mana yang benar dan mana yang salah. Nurani daya rasa berfungsi sebagai alat merasa atau menentukan kata hati dan sumber kesenian. Dengan nurani manusia menilai fakta, peristiwa, atau lingkungan mana yang indah dan baik, serta mana yang jelek dan buruk. Kehendak daya karsa berfungsi sebagai alat memutus, menentukan kebutuhan dan sumber kegunaan. Dan kehendak manusia menilai fakta, peristiwa atau lingkungan mana yang dikehendaki atau dibutuhkan karena berguna, bermanfaat, dan mana yang ditolak atau tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Dalam kehidupan manusia, bahwa yang benar, indah atau baik, dan berguna atau bermanfaat menciptakan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi semua orang. Sedangkan yang salah, buruk, tidak berguna, tidak bermanfaat, membuat orang tidak senang, tidak bahagia, dan tidak ada kedamaian dalam kehidupan. Dalam keadaan bertolak belakang ini manusia berada pada posisi sentral. Artinya manusialah yang mempertimbangkan, menilai, dan berkehendak menciptakan kebenaran, kebaikan, kegunaan, serta lingkungan sehat. Daya indera dan daya rasa. Daya indera diperoleh dari panca indera yang terdiri dari 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Lidah untuk mengecap, 4. Hidung untuk mencium bau, 5. Kulit untuk merasa sentuhan. Mengenai daya rasa, membedakan antara perasaan indrawi dan perasaan rohani. Perasaan indrawi adalah
rangsangan jasmani melalui panca indera. Perasaan indrawi tingkatnya rendah terhadap pada manusia dan hewan. Misalnya perasaan sakit, panas, dingin, dan senang. Ya, baik, terima kasih kepada Rizky Herdiana sebagai moderator. Dilanjut, B. Kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan material yang berguna bagi pengembangan raga, kelangsungan hidup, dan untuk bertahan hidup. Kebutuhan jasmani atau fisik terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Pangan, yaitu makanan dan minuman. 2. Sandang, yaitu pakaian yang menutupi badan. 3. Rumah, yaitu tempat tinggal dan perlindungan. 4. Olahraga, yaitu memelihara kesehatan tubuh. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan imaterial yang berguna bagi pengembangan jiwa, intelektual, kesenian, dan ketakwaan kepada Tuhan. 1. Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir intelektual dan berbuat serta kematangan jiwa guna mengatasi keterbelakangan ilmu dan teknologi. 2. Hiburan, yaitu menikmati keindahan guna mengatasi kebosanan, kejenuhan, dan membangkitkan gairah hidup. 3. Kesenian, yaitu upaya mengembangkan dan mengungkapkan rasa seni guna memelihara keindahan dan kehalusan jiwa. 4. Keagamaan, yaitu kepatuhan untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, guna memelihara ketakwaan, selalu ingat kepada Tuhan. 3. Kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang berguna bagi pengembangan keluarga dan kelangsungan generasi. Guna kelangsungan hidup yang turun-temurun, kebutuhan dipenuhi melalui proses berpacaran, peminangan, dan pertikahan atau perkawinan, yang kemudian menghasilkan kelahiran. 4. Pemenuhan kebutuhan. Apabila ketiga kebutuhan dapat dipenuhi melalui masyarakat, berlakulah asas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong-menolong satu sama lainnya. Etika dan moral. Menurut Barthes, pada tahun 1994, menyatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Ethos, artinya adat, kebiasaan, akhlak yang baik, bentuk jamak eta, dan dibentuk istilah dari bahasa Inggris etis. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi etika, yaitu ilmu tentang kebiasaan baik. Etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 konsep, yaitu 1. Kebiasaan berbuat baik dan berbuat buruk. Kebiasaan berbuat baik, yaitu terbiasa berbuat yang menyenangkan serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, etis. Kebiasaan berbuat buruk, yaitu berbuat tidak bermanfaat, merugikan diri sendiri dan semua orang, atau disebut tidak etis.
Sistem nilai budaya merupakan gambaran perilaku baik, benar, dan bermanfaat yang terdapat dalam pikiran akal sehat seseorang atau kelompok. 1. Norma moral. Sebagai acuan perilaku jenisnya adalah peraturan pemberitahuan, petunjuk, arahan, dan simbol. 2. Keberlakuan norma moral. Hasilnya perbuatan baik, benar, dan bermanfaat. Contoh, berkendaraan di jalan sebelah kiri, bekerja keras dan produktif, membersihkan lingkungan tempat tinggal. 3. Nilai-nilai sebagai produk perbuatan berdasarkan norma moral. Contoh ketertiban, kesejahteraan, kesehatan, dan penghargaan. Asas atau nilai moral dihimpun dalam bentuk kode etik atau label. Kode etik berisi gambaran perilaku bagaimana seharusnya seseorang profesional berbuat atau tidak berbuat yang bermanfaat bagi semua orang. Kesimpulan dari materi tentang manusia, kebutuhan, dan etika, yaitu manusia yang beradab dan berbudaya, adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, nurani, dan kehendak yang terdapat pada manusia. Kebutuhan manusia yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan biologis. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan material yang berguna bagi pengembangan raga kelangsungan hidup dan untuk bertahan hidup. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan imaterial yang berguna bagi pengembangan intelektual, kesenian, dan ketakwaan kepada Tuhan. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang berguna bagi pengembangan keluarga dan kelangsungan hidup generasi. Etika yaitu ilmu tentang kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu berupa perilaku baik. Selanjutnya dikembalikan kepada Rizky Herdiana sebagai moderator pada diskusi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Eri Firmansyah. Kami mohon saran dan masukannya yang positif dari teman-teman peserta diskusi agar diskusi ini hasilnya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.